Sapa Indonesia Pagi kembali hadir saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviadi. Di antara 7 negara di ASEAN yang tarif Trump-nya sudah jelas, Vietnam adalah salah satu yang paling rendah. Vietnam menjadi kesayangannya Donald Trump dan menikmati tarif murah 20%. Sebagai basis pengetahuan bersama, beberapa tahun terakhir Vietnam jor-joran mengobrol diskon pajak investasi bagi perusahaan Amerika, terutama manufaktur, agar menyerap banyak tenaga kerja. Nanti kita bahas apa sih beda Vietnam dan Indonesia, kenapa Indonesia itu tak perlu menjadi Vietnam dalam menghadapi Trump. Tapi kita ke informasi berikut terlebih dahulu. Jadi saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang tarif dagang yang dikenakan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini akan berpengaruh pada angka dalam rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI. Sri Mulyani bilang efek tarif Trump bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi era APBN 2026. Kata Menkyu, pertumbuhan ekonomi ke depan harus realistis karena kondisi ketidakpastian global masih tinggi. DPD Republik Indonesia Komite 4, izinkan kami langsung memunculkan sentimen negatif di pasar keuangan maupun ekonomi global. Kita lihat aktivitas manufaktur global yang ekspansif sudah mulai melemah, dan juga dari sisi prospek pertumbuhan ekonomi yang juga diperkirakan makin lemah atau melakukan terjadi revisi ke bawah. Triwulan kedua ini di Indonesia masih coba terus bertahan dari tekanan dan berbagai ketidakpastian global yang makin meningkat. Kita lihat inflasi kita masih terkendali, ini berarti daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Namun dampak dari ketidakpastian global mulai terlihat di manufaktur sektor yang masuk kepada zona kontraktif. Bulan April, Mei, Juni semuanya di bawah 50, yaitu 46,7, 47,4, dan 46,9. Mayoritas banyak negara yang diobservasi juga mengalami PMI-nya negatif. Meskipun demikian, neraca perdagangan kita masih relatif resilient, yaitu 24,6 billion US dollar surplus dari neraca perdagangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai kebijakan tarif Trump memang mengkhawatirkan. Namun hal itu bisa diminimalisir dengan memperluas pasar Indonesia ke global. Selain itu, Dev juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai cara, di antaranya lewat kerjasama dengan negara-negara lain. Banyak hal agak mengkhawatirkan, karena ini kan pasti berdampak kepada perindustrian kita, berdampak kepada perbankan kita, dan juga bisa berdampak kepada pertumbuhan perekonomian kita. Nah, sekarang Presiden sudah memiliki langkah-langkahnya dengan membangun kerjasama dengan OECD, terus juga dengan BRICS, terus membuka pangsa pasar baru sehingga tidak sepenuhnya kita bergantung kepada satu sisi, tapi kita juga bisa memasuki pasar-pasar baru untuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Bang, ini kan diancam tambahan tarif impor 10%, Indonesia konsisten akan tetap menjadi anggota kelompok BRICS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saudara, bilang saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, tidak ada kebuntuan saat negosiasi sehingga Indonesia masih mendapat beban tarif yang tak berubah saat penetapan pertama kali oleh Presiden Donald Trump pada April lalu. Upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat kan, berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan beliau memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Nah, di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi ya, untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya
itu bagian dari keputusan kita. Kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi kan. Akhirnya kan 32. Sementara efek tarif Trump, pelaku usaha di bidang pertambangan memandang hal ini tidak terlalu berdampak secara langsung terhadap pelaku usaha tambang. Tetapi Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia bilang secara tidak langsung kebijakan ini akan berdampak terhadap permintaan ekspor produk Indonesia, khususnya di sektor tambang kepada negara tujuan ekspor utama seperti kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, negara-negara seperti Tiongkok dan India dari kebijakan tarif Trump, industrinya akan melambat. Yang kita alami jika nanti permintaan dari ekspor dari produk Indonesia, komoditas mineral batu bara dari negara-negara tujuan utama ekspor kita ya di Asia Pasifik melemah karena dampak dari tarif Trump ya, misalnya Tiongkok atau mungkin Korea misalnya ya, yang akibat kebijakan tarif ini industri mereka jadi melambat gitu ya, industri Jepang atau industri China atau India misalnya melambat ya, otomatis nantinya dalam jangka menengah atau panjang akan berpengaruh terhadap permintaan atas komoditas mineral tertentu, yang mana Indonesia adalah eksportir utama dari mineral-mineral tersebut. Oke, baik lagi ya. Jadi apa sebetulnya beda Indonesia dengan Vietnam lewat fakta, angka, dan data? Kita baca terlebih dahulu. Nah ini saudara, beda Indonesia dan Vietnam bagi Amerika Serikat. Kalau Indonesia itu di tarif tanggal 1 Agustus atau nanti itu rencananya adalah 32%. Sementara kalau Vietnam itu terkena tarif 20%. Kalau kita ingat ketika pertama kali diumumkan atau pada bulan April itu Indonesia masih tetap angkanya 32%, sementara kalau Vietnam adalah 46%. Perusahaan Amerika Serikat di Indonesia itu adalah Freeport sejak tahun 1970, yaitu merupakan produsen tembaga, emas, dan juga perak. Sementara kalau Vietnam investasinya itu adalah Apple di tahun 2019. Investasinya sebesar 255 triliun. Nah, jadi sejak tahun 70-an sampai sekarang Amerika Serikat itu menikmati dividen dari ini Freeport Indonesia. Meskipun di dalamnya pemerintah Indonesia juga dapat. Tapi beda posisi dengan Vietnam karena perusahaan Amerika Serikat ini mengambil hasil alam dari Indonesia. Sedangkan kalau Apple di Vietnam posisinya itu adalah tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Bisa dibilang Vietnam ini lebih bergantung lah ya pada investasinya Apple. Sama-sama saling bergantung tapi beda hubungan bisnisnya. Tapi yang menarik saudara dan juga terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan menggetok tarif sebesar 50% atas impor tembaga. Saham Freeport langsung naik. Nah ini ya di tanggal 8 Juli 2025 itu sahamnya berada di 48,34. Nah kemudian berselang 1 hari atau 9 Juli 2025 sahamnya menjadi 45,69. Nah ini saudara, jadi meskipun akhirnya saham Freeport turun juga, yang jadi catatan 51% tembaga Amerika Serikat ini masih impor. Ini juga seakan Trump sedang bunuh diri gitu, walaupun kesannya sangat pro terhadap tambang dalam negeri. Berbeda dengan Vietnam yang disukai oleh Trump dan diberi tarif lebih rendah yaitu 20%, Indonesia akan menanggung tarif lebih tinggi. Apa saja yang dimiliki Indonesia untuk melawan tarif Trump? Kita bahas usai jeda bersama Direktur Selyos Bima Yudhistira.